Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Yes, yes, yes. Saudara, di Wahyu, kalau saudara baca kitab Wahyu, Allah menyuruh Yohanes mengukur bait Allah. Jadi kata Tuhan, ukurlah bait Allah itu, tapi pelataran nggak usah, hanya mulai dari ruang suci saja. Saudara tahu artinya apa? Ini diukur. Kalau saudara lihat bait suci, tabernakel Musa, itu ada bangunan, ada pelataran. Di dalam bangunan itu terbagi dua, ruang kudus dan ruang maha kudus. Di akhir zaman Tuhan bilang sama Yohanes, ukur bait suci itu, tapi kecualikan pelatarannya. Karena orang yang ada di pelataran itu katanya akan diserahkan untuk dianiaya. Saya waktu baca itu kaget. Wah. Saudara kalau lihat tabernakel, di pelataran itu ada dua peralatan. Yang satu, mesbah, penting sekali. Jadi lembu itu disembeli di mesbah. Diambillah darahnya. Baru darah itu mau dibawa masuk ke dalam ruangan. Sebelum masuk, dia mesti membersihkan diri. Karena saudara pernah lihat orang potong kambing, potong sapi, darahnya muncrat kemana-mana. Jadi imam itu otomatis dia mesti bersihkan diri. Jadi pelataran itu, peralatan yang ada di pelataran itu sebenarnya lambang pertobatan. Kita menyembelih korban supaya dosa kita diampuni. Dan pembasuhan itu adalah orang yang selalu melakukan pembersihan. Pertanyaan, kenapa Tuhan tidak ukur? Yang Tuhan ukur hanya yang bangunan, ruang kudus dan ruang maha kudus. Di ruang kudus itu ada 3 peralatan. Meja roti, kaki lian, dan mesbah dupa. Letakkanlah meja roti itu di sebelah kanan. Kaki lian itu ada di sebelah kiri. Kemudian taruhlah mesbah pendupaan itu dekat dengan tirai. Jadi mesbah dupa itu taruh dekat tirai. Nah, tirai itu yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Nggak boleh masuk di ruang maha kudus, mati. Cuma imam besar yang boleh masuk di situ setahun sekali. Berarti tempat itu sangat mulia. Dan imam besar kalau masuk di situ, saudara tahu, kaki kanannya ditaruh lonceng, kaki kirinya diikat tali kermisi. Jadi ketika imam itu imam besar, dia lagi bawa darah masuk ke ruang maha kudus, dia ada baca doanya, dia mesti menggerakkan kaki kanannya biar lonceng itu berbunyi. Kemudian dia memercikkan darah di atas tabut, di atas
Bukan. Tutup pendamaian. Karena kalau lonceng sudah tidak berbunyi, itu berarti imam besarnya sudah mati. Tidak boleh dibuka tirai dan diangkat, nggak boleh. Ditariklah tali permisi yang ada di kaki kiri. Sedemikian rupa Allah membuat batasan dengan kita. Tidak gampang menemui dia kepada pembinasa keji, teraniaya. Jadi saudara dengar baik-baik, yang diukur Tuhan bukan cuma sekedar saudara orang Kristen, bukan sekedar saudara sudah dibaptis dan mengaku Yesus juru selamat, bukan kesetiaan saudara datang ke gereja, bukan persembahan yang saudara berikan, bukan. Tidak diukur. Orang yang hidup oleh firman. Kedua, ada kaki diam, ada lampu. Dulu di Israel itu penerangnya ada kaki diam, ada 7, ada yang 9. Itu penerang satu-satunya di situ ya kaki diam itu. Nah, kaki oleh terang dari kaki dia. Dan yang ketiga, dia mesti ada mezbah dupa. Dan imam-imam mesti membakar dupa, kemenyan. Saudara bayangkan, bau dari kemenyan itu mengharumkan ruang kudus, terus mengharumkan ruang maha kudus. Itu bau-bau otomatis dia sampai ke ruangan sebelah karena cuma tirai. Orang yang hidup dalam doa. Karena doa itu dia langsung sampai ke ruang maha kudus. Itu yang diukur Tuhan. Saya kepingin saudara-saudara kita keluarga Hope semua masuk dalam ukuran itu. Bukan cuma sekedar orang Kristen. Oh, saya Kristen. Dari lahir Kristen. Wah, orang Ambon bilang, kita dari pusat sudah Kristen. Bukan itu saja, saya mau saudara bukan hanya sekedar rajin, tapi menghidupi 3 peralatan di ruang suci itu mesti hidup dalam hidup kita. Saudara otomatis harus rajin baca kitab. Saudara otomatis harus hidup dalam tuntunan kudus. Dan saudara otomatis harus hidup dalam doa. Tanpa itu, saudara tidak akan diukur, dikecualikan. Saudara mau diukur? Mau? Mau masuk dalam ukuran Tuhan? Saudara mesti mulai ketika saudara beribadah. Mulai. Kalau saudara beribadah tidur, saudara tidak diukur. Saya pikir begini. Orang adios sekarang sudah tidak tidur-tidur. Ini sudah sadar. Dia sudah kembali ke jalan yang benar. Saudara bayangkan, ketika kita memuji Tuhan, merdu nggak suaranya? Merdu lah, Pak Anto yang nyanyi om bodoh. Orang dia nyanyi solo aja cakep. WL spektakuler, iya kan? Saya agak sedikit fals. Kita nyanyi dari lagu pertama sampai lagu terakhir. Tuhan dengar. Dan Tuhan bukan dengar online. Dia hadir. Alangkah kebanggaan. Giliran Tuhan mau bicara, kita tidur. Ini kurang ajar ini. Terus Tuhan bilang, ini benar-benar nih orang ya. Dia nyanyi, saya dengar. Dia bicara, saya dengar. Giliran saya bicara, tidur.
Mari kita mohon. Kita baca judulnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Garansi seumur hidup. Saudara tahu kata garansi? Apa itu kata garansi? Apa itu? Jaminan. Garansi itu jaminan. Saudara kalau beli mobil, saudara dapat garansi TLO. Asuransi juga jaminan. Jadi asuransi, kata garansi itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya asuransi. Ada asuransi, ada assurance, ada insurance. Saudara tahu bedanya apa? Asuransi ini menjamin kejadian-kejadian di luar kendali, kecelakaan, bencana alam. Tapi kalau insurance itu menjamin kejadian-kejadian yang pasti terjadi. 1, kematian. 2, sakit. Itu pasti, nggak akan bisa kita hindari. Dan itu jaminan. Saudara beli TV, ada garansi 4 tahun. Sekarang ada merek terbaru, garansi 10 tahun. Sudah senang? Tiba-tiba muncul garansi spare part seumur hidup. Nah, itu kalau saudara beli itu televisi, dia rusak, spare part-nya diganti, seumur hidup saudara ganti gratis. Hebat. Lama-lama manusia mulai menaikkan standar garansi atau jaminan. Om Bono udah ikut asuransi, sudah cair. Asuransi apa? Bumi Putra. Udah cair. Udah 2 kali cair. Dia ikut dari umur 30-an, dia udah 70 ya, udah 2 kali cair. Ada saudara ikut asuransi ini? Asuransi kendaraan pantun. Lionel Messi yang diasuransikan kaki. Jadi jangan diapa-apain kakinya. Itu bangkrut asuransi, mau bayar kakinya. Dulu asuransi terkenal di dunia namanya John Hancock. John Hancock. Ketika menara kembar di Amerika runtuh, mereka klaim ke John Hancock. Habis klaim, John Hancock tutup. Habis itu. Itu puluhan ribu orang. Itu belum asuransi jiwa dan belum asuransi bangunan. Habislah harta perusahaan itu. Ini kasus Los Angeles. Beberapa bulan sebelumnya, banyak asuransi sudah menolak premi. Karena alasan mereka, rumah di lokasi itu katanya rawan kebakaran. Itu berapa bulan yang lalu. Jadi ketika kena kebakaran, mereka tidak klaim. Tidak ada ganti rugi. Saudara bayangkan asuransi yang menanggung rumah-rumah mewah itu, yang preminya per tahun ratusan juta. Baru itu asuransi kalau dia bayar. Tapi coba saudara bayangkan, penting nggak asuransi? Penting. Tidak wajib, tapi penting. Tidak wajib. Mau ikut boleh, nggak ikut pun tidak berdosa. Tidak masuk penjara. Tapi itu penting.
asuransi pendidikan, Kesehatan. asuransi jiwa, Kesehatan. asuransi kesehatan. Saudara, ada nggak asuransi yang menjamin saudara masuk surga? Ya. Kalau ada, saya mendaftar duluan. Itu Mau penting. berapapun preminya, saya bayar. Ini asuransi masuk surga, dijamin masuk surga. Itu yang penting. Mari kita baca firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Dapat. Haleluya. Janganlah kamu merupakan pasangan apa namanya? Yang tidak seimbang. Yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kalau bahasa ini dibilang, janganlah engkau membuat persetujuan dengan orang yang tidak percaya. Karena bagaimana mungkin terang bersatu dengan gelap? Saudara bayangkan, firman Tuhan bilang, terang itu patokannya, itu standar Tuhan, terang. Di luar itu nggak mungkin. Jangan membuat persetujuan atau bekerja sama atau mengikatkan diri kepada hal-hal yang tidak seimbang. Ini sebenarnya nggak bicara tentang pasangan hidup. Wah, kamu jangan menikah dengan ini. Ada yang lebih besar yang Tuhan maksudkan di ayat ini. Tuhan bilang tidak seimbang, tidak balance. Kalau kamu terang, tapi memaksakan diri bersatu dengan gelap. Pertanyaan saya, duluan mana yang ada? Gelap atau terang? Gelap. 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 Gelap ya? Pada mulanya kan gelap, kosong gelap. Gelap. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi tidak berbentuk, Gelap gulita. gelap gulita. Jadi gelap duluan ada. Setuju kita? Gelap duluan ada. Om Gondo tahu alasannya kenapa gelap duluan ada? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena tidak ada terang. Karena tidak ada terang. Iya. Kosong. Ya berarti waktu Allah ada nggak bisa melihat gelap. Beda. Kan Allah ada di situ. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti Dia sudah ciptakan langit bumi. Bumi kosong, gelap gulita. Nah, terus Tuhan gimana? Wah, mesti ada terang nih. Nggak kelihatan nih. Wah, Menambah-nambah. mari kita baca Yohanes Gelap gulita. pasal 1. Kita mau lihat asuransi kita. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes pasal pertama ayat yang pertama. Dia bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bahasa Inggris bilang equal. Kalau equal sama persis. Equal itu dalam bentuk jumlah. Kalau dijadikan dalam bentuk kata benda, maka dia dibilang twins.